Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pengajian malam ini membahas kitab Tanbihul Muhtarin, yaitu kitab yang akan menjadi tambih, pengingat al-muhtarin bagi orang-orang yang tertipu. Kitab ini sangat bagus sekali, terutama bagi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu tasawuf. Sebab di balik ilmu tasawuf ternyata ada jalan yang harus dilalui oleh para salik, namun jalan ini jalan yang sangat licin. Karena itu dengan mengkaji kitab ini kita akan diberitahu mana yang termasuk jalan yang posisinya sudah kepada muhtarin, yaitu atau jalan yang gurur, jalan yang tertipu, atau jalan yang penuh tipu daya, atau jalan yang lurus. Pembahasan malam ini masih terkait dengan bagaimana sikap para sufi atau orang-orang terdahulu, ulama salafus soleh, dalam bergaul dengan umara, yaitu para penguasa. Di dalam membahas persoalan hubungan ulama dan umara, tentu kita harus bisa memahami secara utuh bagaimana konteks sosial politik pada saat kitab ini ditulis, dan bagaimana konteks sosial politik pada zaman sekarang. Ini harus bisa menjadi catatan penting supaya kita bisa memahami makna umara secara tepat. Sebagaimana penjelasan pada sebelumnya, bahwa seorang ulama yang datang kepada umara dengan tujuan duniawi, ini menunjukkan bahwa ulama yang demikian ini termasuk yang dikritik oleh para ulama salafus soleh. Artinya seorang ulama datang ke umara kemudian hanya tujuannya untuk duniawi semata. Namun demikian yang harus kita pahami, apakah seorang ulama kemudian semua harus tidak boleh datang ke umara? Tentu bisa dipilah secara tepat. Di sini dua hal yang perlu sama-sama harus memiliki syarat. Contoh, ulama
juga perlu ya dikritisi dari sisi niat dan tujuannya. Kalau dia itu memiliki tujuan niat yang orientasinya duniawi. Umaroknya juga perlu dikritisi kalau dia tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Maka yang dikritik ya terkait dengan ulama adalah umara yang datang ke umarok dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan duniawi, bukan kepentingan umat, bukan memikirkan kepentingan bangsa atau negara. Karena ulama yang seperti ini hanya menggunakan posisi keulamaannya untuk mencari kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan duniawi. Yang kedua, tipe ulama yang memang dia sudah memiliki kualitas prinsip yang independen ya. Artinya kalau dia datang ke umarok ya bukan karena keinginan hawa nafsunya, tapi dia diperlukan oleh umarok untuk memberikan nasihat, untuk mendoakan, untuk memberikan arahan-arahan. Nah, dengan catatan ulama tersebut ya tidak memiliki orientasi duniawi. Dia tetap bersikap pada prinsip-prinsip zuhud dan waro. Sebagaimana pernah saya sampaikan ya, sekalipun di zaman modern seperti ini ya, bukan berarti orang yang datang ke umarok, ulama yang itu buruk semua, tidak. Masih banyak yang posisinya tetap warok dan zuhud gitu. Jadi artinya beliau datang ke umarok ya karena ada kemaslahatan untuk umat dan bangsa itu. Nah, sikap ulama yang memiliki keteguhan ya, tidak memanfaatkan, nah ini yang dimaksud ya, ulama yang memiliki prinsip ya sebagai warasatul anbiya. Nah, yang perlu diwaspadai, dikritisi adalah ulama yang datang ke umarok ya tidak ada kepentingan apa-apa, tapi dia semangat karena dia menginginkan sesuatu dari umarok, yaitu berupa hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, ini yang tidak boleh, karena ulama ini pasti dampaknya akan muncul, yaitu tomak ya, berharap pada sesuatu pemberian dari umarok. Nah, kalau levelnya ini ya lebih baik dia duduk manis di rumah, karena banyak mandorotnya. Karena dengan dirinya dia belum selesai ya, kemudian dia datang ke umarok ditambah dengan tujuan-tujuan duniawi, sehingga tomaknya semakin berkembang biak. Nah, ini berarti ada mandorot. Nah, posisi ulama yang seperti ini lebih baik dia di rumah, karena dia datang ke umarok bukannya membawa maslahah, tapi membawa mandorot buat dirinya. Tapi bagi ulama yang memiliki keteguhan sikap ya, memiliki sikap waro, zuhud ya, tidak kedonyan ya, dia datang ke umarok ya memang dibutuhkan, umaroknya butuh nasihat, kemudian dan juga minta doa. Selain itu umaroknya juga ahli ibadah gitu loh. Ya, umaroknya ya sholat 5 waktu tidak ditinggalkan, puasa Senin Kemis tidak pernah tinggal. Jadi umaroknya sendiri punya sikap hati-hati. Nah, maka dalam memahami kalau ada umarok ya kok dia memiliki kesederhanaan, kemudian memiliki sikap
yang teguh dalam berpegang pada prinsip-prinsip agama, ya, tidak memanfaatkan posisinya sebagai umar untuk memperkaya diri dan juga mendolimi orang lain. Nah, tentu umarok yang demikian ini ya beda dengan kriteria umarok-umarok yang sering disebutkan di dalam kitab tasawuf yang harus dijauhi. Ya, karena itu sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa dalam memahami kata umarok, ya, konteks zaman Abbasiyah dulu atau Umayyah dulu dengan konteks zaman sekarang ini tentu bisa dipilah secara tepat, ya. Nah, kalau zaman sekarang ya siapapun itu tidak bisa melakukan kesewenang-wenangan. Ya, sekalipun dia presiden di zaman sekarang itu tidak bisa melakukan kesewenangan, tidak bisa melakukan kedoliman yang seperti zaman Fir'aun dulu atau zaman-zaman tiran, ya, pemimpin-pemimpin yang tangan besi, ya. Nah, tentu zaman sekarang sudah berubah. Bahkan di zaman sekarang ini ya banyak sekali santri yai yang posisinya bergeser menjadi ulama, namun mereka tetap teguh dengan pendirian sebagai santri dan juga sebagai ulama. Nah, makna umarok yang demikian ini tentu harus dipahami, didudukkan secara tepat, ya, jangan lantas dipahami sebagaimana pemahaman ada makalah-makalah yang lain. Pokoknya siapapun yang datang ke umarok dia termasuk ya ulama su, ya, tentu ini perlu penjelasan yang lebih detail. Dan juga tidak semua umarok di zaman sekarang itu ya melakukan kedoliman yang tidak terkontrol. Sekarang zaman sudah cukup terbuka, ya, level penguasa presiden, gubernur, ya, sampai di bawahnya itu semua diawasi. Gitu. Jadi tidak bisa semena-mena seperti zaman Fir'aun dulu, gitu, atau zaman pemimpin-pemimpin yang dikenal dengan rezim yang sangat keras terhadap rakyatnya, gitu. Qala musannif rahimakumullah, yaitu sebagai pengantar supaya kita tidak salah memahami. Wa kan Al-Fudail bin Iyad, dan ada siapa Al-Fudail bin Iyad, ya. Radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridhai siapa Allah anhu darinya. Yaqulu, berkata siapa Fudail bin Iyad, ya, Fudail bin Iyad ini salah satu sufi yang masyhur di kota Baghdad, ya. Wallahi, demi Allah, lau ista'dzana alayya Harun ar-Rasyid, lau ista'dzana, andai minta izin alayya atasku siapa Harun ar-Rasyid, ya, Harun ar-Rasyid, ya, Harun ar-Rasyid ini salah satu, ya, khalifah pada zaman Abbasiyah, ya, yang sangat masyhur, yang sangat dikenal, dan beliau juga memiliki banyak karya besar, ya. Ma'adintu, ya, aku tidak mengizinkan lahu baginya, illa an aghlaba ala dzalika, kecuali aku dapat mengalahkan ala dzalika, atas tersebut. Ini maksudnya andai, ini bicara andai, ya. Ini wallahi, ya, demi Allah, andai Harun ar-Rasyid itu minta izin kepadaku. Ini maksudnya Fudail bin Iyad ini menyampaikan, demi Allah, andai Harun ar-Rasyid itu minta izin kepadaku, maksudnya minta izin
ya untuk berkenan masuk ke istana Harun ar-Rasyid. Terus jawabnya beliau apa? Ma'adintu. Aku tidak mengizinkan lahu baginya. Illa in ahlaba ala dzalik, kecuali aku bisa mengalahkan. Nah, ini maksudnya Fudail bin Iyad ya. Beliau tidak akan datang ke istana Harun ar-Rasyid. Ya, andaikan beliau itu diizinkan untuk menghadap. Beliau tidak akan pernah mau sebelum bisa mengalahkan dirinya sendiri. Apa? Ya, yang menjadi gangguan bagi Fudail bin Iyad ketika harus datang kepada Harun ar-Rasyid. Tentu yang pertama bagi seorang ulama adalah toma. Ini penyakit. Ya. Ulama ya, istilahnya Fudail bin Iyad ini kan dikenal ulama yang bukan ulama yang kaya lah kan gitu. Ya, andai ada ulama dipanggil ke istana Harun ar-Rasyid, itu pasti kalau yang tidak mapan prinsipnya akan muncul berbagai macam penyakit, nah, terutama penyakit batiniah. Yang pertama apa? Yaitu penyakit tomak. Tomak itu akan muncul berbagai macam harapan. Contoh, wah nanti jangan-jangan pulang dikasih ini gitu. Jangan-jangan nanti dapat ini. Ini sudah tomak. Nah, kemudian nanti dia akan minta ini gitu. Maka ketika Fudail bin Iyad tidak bisa mengalahkan tomak di dalam dirinya ini yang muncul ketika datang ke tempat seorang umaro penguasa, beliau tidak akan datang. Itu karena ada maldorot. Karena setelah dari tomak ya, kemudian muncul berikutnya yaitu ya terus beranak pinak, muncul sifat serakah. Ya, namanya serakah, dikasih berapapun masih kurang. Dan masih kurang. Gitu. Ya, kalau ulama sudah mulai muncul toma, muncul serakah, ya, ini pertanda dia ya dalam penguasaan hawa nafsu yang tercela. Kemudian dampak berikutnya setelah muncul toma, kemudian serakah, akan menghalalkan segala cara. Contoh misalkan umaroknya pengen fatwa ini, ya, kemudian nanti ada konsekuensinya, akan dapat ini. Padahal ini jelas menurut hukum ini haram. Tapi karena ada harapan sesuatu di balik itu, yang haram bisa menjadi halal. Ini bahayanya seorang ulama yang tidak memiliki prinsip yang kokoh dan teguh. Akhirnya ya fatwa yang harus disampaikan itu haram berubah menjadi halal. Kenapa? Karena ada sesuatu di balik perubahan fatwa ini. Nah, ini yang dikhawatirkan itu seperti ini. Akhirnya mencampur aduk. Kemudian yang berikutnya, dampak berikutnya, yang keempat, ulama yang sudah tadi toma, kemudian muncul serakah, terus menghalalkan segala cara. Keempatnya apa? Tidak berani menyampaikan yang hak dengan cara yang hak. Itu. Misalkan umaroknya melakukan kesalahan atau penyimpangan,
dia tidak berani memberikan nasihat yang hak. Bahayanya lagi akan membela dengan dalil-dalil, padahal jelas yang dilakukan itu adalah kebatilan. Gitu. Nah, ini dampak yang seperti ini, inilah yang tidak diinginkan apabila seorang ulama yang tidak mapan secara akidah, tidak mapan secara ilmu tasawuf, ya bukannya mendapatkan maslahat, justru mandorot. Mandorotnya jelas penyakit toma, al-khirsus, serakah, kemudian menghalalkan segala cara, kemudian dia tidak berani bicara kebenaran. Nah, ini dampak dari seorang ulama yang tidak memiliki sikap independen dan tidak memiliki integritas yang baik. Gitu. Maka kalimatnya Fudail bin Iyad, illa an ahlaba alate, kecuali aku dapat mengalahkan, aku dapat menundukkan. Maka berbeda dengan tadi yang saya katakan, ya. Ada ulama yang diundang ke istana misalkan, karena sudah mapan ilmunya, mapan kokoh akidahnya, warok zuhudnya juga beliau tetap dipegang teguh, ya. Sampai ketika mendapatkan istilah bisaroh, ya, dari Umarok, itu pun ditanya, ini sumbernya dari negara atau pribadi, gitu. Kalau pribadi baru mau menerima, kalau negara tidak mau menerima. Ini salah satu cara warok zuhudnya, ya, seorang ulama yang hidup pada zaman sekarang. Nah, ini tentu orang-orang yang seperti ini, ya, ketika datang ke umarok, ya, pasti dia tidak tergiur, ya, tidak tomak. Dia akan bicara dengan prinsip-prinsip dan dia juga akan memberikan nasihat yang pas, yang hak, gitu. Dan ulama yang seperti ini, ya, ulama yang independen yang tidak bisa dibeli. Gitu. Karena itu apa yang disampaikan oleh kitab ini, ya, ini menjadi prinsip penting. Jadi tidak boleh mengeneralisir, pokoknya semua ulama yang datang ke umarok adalah ulama su. Nah, perlu diurai, ya, diurai kriteria ulamanya. Kemudian yang umaroknya juga perlu diurai. Sebab umarok juga ada yang zur, ada yang su, tapi banyak juga umarok yang soleh, ya, yang istiqomah di dalam ibadahnya. Artinya, ya, semua aturan agama, aturan syariat dilaksanakan dengan baik dan dia berhati-hati, ya, tidak melakukan kedoliman dan tidak memanfaatkan jabatan. Nah, tentu ini umarok yang seperti ini ya perlu diberikan, ya, posisi yang tepat. Ya, jangan terus digeneralisir, pokoknya semua umarok adalah dolim, ya, belum tentu, ya. Di zaman sekarang ini zaman yang sudah berubah, beda dengan zaman Umayyah, beda dengan zaman Abbasiyah, beda dengan zaman-zaman terdahulu, ya, gitu. Karena semua bisa dikritik, ya, bisa diawasi, ya. Ini yang membuat perbedaan antara umarok yang dulu, yang maksudnya adalah umarok yang dolim, dengan umarok yang saat ini, ya, yang memiliki kriteria ternyata mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama yang benar, tidak melakukan kedoliman, tidak korupsi, dan dia programnya memiliki program-program yang maslahah buat umat dan bangsa. Tentu ini memiliki kriteria yang berbeda dengan umarok yang dianggap dolim, dianggap dia sewenang-wenang. Nah, ini yang harus dipahami secara utuh.
Fa kaifa biman yadhabu wa ilahi min haulal qura. Itu. Bagaimana dengan orang yang pergi kepadanya, kepada Harun ar-Rasyid, yaitu orang-orang yang min haulal qura, dari kelompok ya al-qura. Qura itu ya orang-orang yang ahli baca. Artinya dia memahami agama ya sebatas memahami secara ilmu, ya, belum sampai level mengamalkan, apalagi sampai mendalami kajian-kajian tasawuf kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu ini sikap ini yang harus dibedakan. Kalau mereka adalah ulama yang masuk qura, ya, qura tadi yang dia itu ya ulama-ulama yang sebatas ulama, tapi prinsip dalam hal akidah ya masih mudah goyah gitu, sehingga dikhawatirkan muncul tomak tadi, kemudian muncul serakah, muncul menghalalkan segala cara, muncul lagi ketakutan menyampaikan yang hak itu. Maka lebih baik ya duduk manis di rumah. Sebab ya banyak sekali ya ulama yang diundang ceramah ya, ke zonanya para umaro ya, dan ulama ini pun diberikan kebebasan untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama yang hak gitu. Jadi nggak ada istilahnya kamu nggak boleh ngomong ini, tidak boleh. Jadi tetap ulama yang datang diundang oleh umaro ya diberikan kebebasan untuk menyampaikan materi ya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka kondisi yang demikian tentu berbeda ya dengan kondisi artinya kamu tidak boleh ceramah seperti ini, kamu harus ceramahnya seperti ini gitu. Bahkan ceramahnya pun harus berupa teks. Ketika ceramah nggak keluar dari teks dan itu harus disortir dulu. Nah, itu zaman dulu itu seperti itu. Sekarang zaman sudah berubah gitu ya. Seorang santri, seorang kiai ya bisa menyampaikan kebenaran tentang ajaran agama ya baik di depan para umaro ini. Wajah Muhammad bin Ibrahim ya, kemudian selanjutnya wajah dan datang siapa? Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim itu siapa? Wali Makkah, yaitu penguasa kota Mekah ya. Kalau sekarang gubernur kota Mekah ya, kalau sekarang. Liusallima supaya salaman siapa? Muhammad bin Ibrahim ya, ini seorang gubernur lah. Ala Sofwan As-Sauri, atas Sofwan As-Sauri ya, Sofwan As-Sauri ini seorang ulama, seorang sufi juga, masyhur sebagai seorang sufi. Fil matofi, yaitu di tempat tawaf ya, sekitar Ka'bah. Faqala maka berkata ya siapa Sufyan As-Sauri lahu kepada Muhammad bin Ibrahim. Ya, ditanya, "Madza turid bisalam?" Itu. "Madza turid?" Apa yang kau kehendaki bisalam dengan salam? Itu. Ini saking ya hati-hatinya ya seorang ulama ya sufi Sufyan As-Sauri ya tetap memberikan tetap menunjukkan sikap yang berpegang teguh pada nilai-nilai tasawuf. Jadi mana turidu bisalam itu. Kalau zaman sekarang ini kan kalau kita analogkan ya, misalkan ada seorang kiai besar datang ke Jakarta, kemudian para pejabat, para umaro ini datang ya untuk bertemu, untuk bersalaman gitu.
Ya, Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk ya orang yang kritis dan berhati-hati. Ketika Muhammad bin Ibrahim selaku gubernur Mekah ditanya, kamu tujuannya apa gitu dengan salam ini? Nah, itu. Karena orang yang datang kepada seorang kiai, ulama ini kan berbagai macam niat, ya. Ada yang niatnya ikhlas, ada yang tabarukan, ada yang minta doa, ada juga yang melakukan framing gitu. Oh, supaya publik tahu bahwa si A dekat dengan ulama B misalkan. Maka ya dalam hal ini madhaturi bisalam itu kalau dalam konteks zaman sekarang seorang ulama sufi akan bertanya, kamu kesini niatnya apa? Gitu. Kan di situ akan kembali kepada personalnya. Ya, ada yang tadi niatnya karena tabarukan, karena minta nasihat, tapi ada juga yang memanfaatkan, apalagi zaman medsos ini ya. Dia datang salaman, cium tangan, kemudian tim kameramen ngambil gambar, setelah ngambil gambar di upload di media. Nah, ini berarti tujuannya memanfaatkan. Gitu. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk salah satu ulama yang sangat hati-hati betul. Gitu. In kunta turid, ya, jika kamu menghendaki anu alima annaka tatufu faqad alimtu. Hendak aku mengetahui annaka sesungguhnya engkau gitu. Oh ini dijawab. Annaka sesungguhnya engkau tatufu, engkau sedang tawaf. Faqad alimtu, dan aku telah mengetahui gitu. Ya, alasannya tadi. Oh iya, tadi saya pas lagi tawaf lihat sampean, lihat ajengan untuk kiai, kemudian saya mendekat gitu. Jadi ya tidak ada tujuan macam-macam gitu. Idhab, pergilah ila hajatika, ya, kepada hajatmu ya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri ya menyampaikan, udah kamu pergi, pergi ila hajatika, sesuai hajatmu. Ya, ini artinya beliau sangat hati-hati betul ya. Padahal itu zaman dulu ya, zaman dulu itu kan tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang apalagi mau memasuki capres atau memasuki itu pemilihan gubernur atau bupati, wali kota, itu seorang calon umarok datang ke ulama itu memiliki banyak motif gitu. Nah, Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini beliau sangat berhati-hati sampai ditegur ini gubernur Mekah ini gitu. Jadi artinya beliau tidak mau ya dimanfaatkan gitu, dimanfaatkan oleh para umarok, oleh para penguasa ya untuk kepentingan framing, untuk kepentingan supaya publik tahu bahwa dia dekat dengan ulama gitu. Padahal hanya framing, sesungguhnya ya nggak dekat. Dia dekat dengan ulama itu ya kalau musim pilkada maupun pilpres. Setelah itu balik asal lagi gitu. Nah ini ya, kalau ada yang idhab ila hajatika, ya ini satu sikap seorang ulama yang tegas ya, menyampaikan kepada seorang umarok gitu. Nah, tentu ini
di zaman sekarang ya, kalau misalkan dia tidak bisa menyampaikan dengan bahasa yang halus, ya paling tidak dia akan menunjukkan sikapnya yang tidak menyinggung gitu. Wa kana al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu yaqul, dan ada siapa Fudail bin Iyad yaqulu berkata, la yasluhu, tidak patut ayyadkhula, hendak masuk alal umaro, atas umaro, wa yukhaliduhum, dan bercampur ya dengan mereka, illa, ini ada pengecualiannya, illa misla amiril mukminin, kecuali amiril mukminin Umar bin Khattab. Itu. Jadi maksud kalimat Fudail bin Iyad ini juga perlu dilihat secara lebih utuh sesuai dengan konteks zamannya. Ya, kalau zamannya Fudail bin Iyad, beliau sampai memiliki sikap yang demikian ya karena banyak umaro-umaro ini yang tidak bisa dianggap sebagai orang yang adil, jujur, kemudian taat beragama, kemudian tidak ada sikap warok zuhudnya gitu. Tapi kalau misalkan di zaman sekarang ya, tadi sudah saya jelaskan, ternyata juga ada umaro yang sikapnya ya tidak berlebih-lebihan, tidak memanfaatkan kekuasaan, kemudian juga bisa bersikap adil dan taat agama gitu. Nah, tentu ini ya memiliki termasuk kelompok ilah. Maka generalisasi dalam memaknai umaro ya, ini antara konteks sosial politik zaman Fudail bin Iyad dengan sekarang, nah, tentu harus dilihat secara utuh, tidak bisa digeneralisir. Itu sebab kalau ulamanya berintegritas ya, memiliki sikap warok zuhud ya, tidak ada tomak terhadap dunia, dan dia berani menyampaikan nasihat dan juga mengatakan yang hak, ya tentu ulama ini harus ya, dia akan maslahah kalau datang ke umaro dengan memiliki keteguhan sikap ini. Tapi kalau ulamanya ya ternyata tujuannya duniawi ya, orientasinya ternyata tomak, kemudian serakah, kemudian menghalalkan segala cara, lah ini lebih baik ulama-ulama yang levelnya masih seperti ini ya lebih baik jangan, karena tidak memberikan manfaat apapun kecuali mandorot yang ada. Itu. Kenapa di sini Amirul Mukminin yang dijadikan contoh? Karena para Amirul Mukminin ini sosok pemimpin yang warok zuhudnya itu teruji gitu. Jadi tidak kedonyan. Contoh Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau khalifah, kaya raya, milioner, tapi harus dipahami seluruh hartanya digunakan untuk berjuang membela Nabi Muhammad di dalam dakwah ya, dan seluruh harta kekayaannya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Artinya zuhud waroknya nyata, nggak ada sedikit pun hatinya mencintai pangkat dan mencintai dunia. Begitu juga ya, Umar bin Khattab, walaupun beliau Amirul Mukminin ya, tapi beliau warok zuhudnya nyata ya. Jarang istilahnya menghabiskan waktu-waktu untuk santai gitu.
begitu juga Utsman bin Affan dan juga Sayyidina Ali. Ya. Maksudnya kalau di zaman sekarang, ya, bukan berarti terus menutup pintu selain Khalifah Amirul Mukminin berarti nggak ada. Ya nggak juga gitu. Karena di zaman sekarang ya sekalipun dia umarok, tapi warok zuhudnya itu nyata, ya artinya dia tidak memiliki kecintaan materi yang berlebihan, tidak menjadikan jabatannya untuk mengeruk kekayaan, ya, dia normal-normal saja, ya amanahnya nyata gitu. Kemudian keberpihakannya kepada rakyat, kepentingan umat dan agama juga nyata. Nah, tentu ini ya memiliki kriteria yang berbeda. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa semua umarok itu tidak boleh untuk didekati apalagi sampai bergaul. Gitu. Nah, kembali tadi kepada penjelasan sebelumnya, tergantung dari kualitas ulamanya. Kalau ulamanya adalah warok zuhud dan dia tidak kedunyan, nah, dia berani bicara yang hak, ya dia lebih manfaat bisa memberikan nasihat kepada seorang umarok. Yang tidak boleh, yang dikhawatirkan di sini adalah ulama tapi yang masih kedunyan. Ya istilahnya sikap warok zuhudnya tidak ada, tomaknya tinggi. Ya ini yang bahaya. Gitu. Wa amma amsaluna fala yasluku lahu dukhul alaihim. Wa amma amsaluna, dan adapun ya orang-orang semisal kami, ya fala yasluhu, maka tidak patut lahu baginya ad-dukhul masuk alaihim atas umarok li'azzihi, karena lemahnya dia an muwajatihim dari menghadapi umarok bin nasihi dengan nasihat. Nah, kenapa dikhawatirkan? Kenapa dilarang untuk mukhalatoh? Karena tadi kembalinya ke ulamanya itu. Kalau ulamanya itu enggak memiliki keteguhan prinsip, tidak memiliki sikap independensi, ya, terus ditambah tomaknya tinggi, ini yang berbahaya, ini yang enggak boleh gitu. Tapi kalau dia memiliki integritas, memiliki independensi, ya artinya nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli, ya fatwanya, nasihatnya, maka ya tidak ada masalah itu. Karena ilatul hukminya di sini yang nggak boleh itu tadi, yaitu penyakit tomak, kemudian rakus, kemudian menghalalkan segala cara. Ini yang berbahaya. Wal ingkaru alaihim fima yarahu minhum minal dulmi wal jur, wal ingkaru, dan ingkar alaihim atas mereka fima yarahu terhadap apa yang dilihatnya minhum dari mereka minal dulmi dari kedoliman wal jur dan kesesatan. Ya kalau ulama, kalau umaroknya itu jelas dolimnya, jelas ya perilakunya yang melakukan kedoliman, itu yang harus diwaspadai. Itu yang maksudnya yang masuk kriteria umarok yang tidak boleh didekati. Kalau umarok yang dia arogan, umarok yang sombong, umarok yang menyalahkan kekuasaan, umarok yang dolim, umarok yang semena-mena, kalau jelas umaroknya seperti ini, ya ini yang lebih baik tidak mukhalatoh, tidak bergabung, tidak mendekat, karena ini bahaya. Ini jelas ini singa. Ya, kalau kita mentalnya masih mental umaroknya masih mental biasa, ya pasti akan tidak berdaya apa-apa. Ini yang dimaksud ilatul hukmiyah adalah itu tadi, ada penyakit batiniyah yang itu apakah kita mampu bertahan atau kita tenggelam gitu.
Wan nifaku dan nifak kemunafikan, wa fursul harir, dan dia ya pakaiannya serba sutra, ya tempat tidurnya itu wa fursul harir, ya tempat tidurnya semuanya dari sutra, wasatair wa ghairi dzalik. Wa qad dzakaru maratan inda Muawiyah radhiyallahu anhu kalaman wa kanal Ahna bin Qais jalisan falam yatakallam faqala lahu Muawiyah ma taqulu fi hadzal kalam ya Ahnaf fasakata faqala lahu ma laka la tatakallam ya Ahnaf faqala inni ahsawah in kadzabtu wa ahsaka in sudaqta wa ra'aitu as-sukut aula. Ini ada kisah menarik, yaitu ketika Ahnaf bin Qais ya datang kepada Muawiyah, ya, ditanya, duduk ya di hadapan Muawiyah tanpa bicara. Terus kenapa kamu nggak bicara? Dia diam. Terus akhirnya dia bicara. Aku diam itu karena ini akhsawah, aku takut kepada Allah. Kenapa takut? Khawatir aku bohong. Bohong itu artinya membenarkan kebatilan yang dilakukan oleh seorang umaro. Ya, kemudian kalau dia membenarkan kebatilan sama saja dia telah bohong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa asaka, dan aku takut kepadamu in sodaktu. Aku juga takut kepadamu jika aku membenarkan pendapatmu. Fara'aitu as-sukut aula, maka aku melihat diam dalam hal ini itu lebih baik. Ini menunjukkan sikap kehati-hatian. Nah, demikian penjelasan kitab Tanbihul Mukhtarin, ya bisa menjadi catatan bagi kita ya, terutama para ulama, para ustadz, etika adab ya dalam menghadapi umaro. Jadi umaro ini maknanya adalah lebih umum, yaitu para penguasa mulai dari tingkat presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai camat, sampai lurah. Nah, apabila kita berpegang pada prinsip-prinsip yang tadi diuraikan ya, dengan teguh tetap berpegang pada warok dan zuhud, ya itu insya Allah selamat. Tapi kalau kita tergelincir datang ke marok, kemudian muncul tomak, muncul serakah, muncul menghalangkan segala cara, nah ini berarti pintu mahrur, pintu kesesatan sudah mulai terbuka. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin.